Oke, halo semua. Untuk sesi minggu ini, kita akan belajar mengenai intent di Android. Apa yang dimaksud dengan intent? Intent adalah suatu objek yang ada di framework Android yang bisa meminta sebuah aksi dari komponen aplikasi yang lain. Intent sendiri memiliki 3 fungsionalitas dasar, yaitu untuk memulai suatu activity baru, memulai suatu service, dan juga mengirimkan suatu broadcast. Yang dimaksud dengan memulai activity adalah untuk melakukan perpindahan dari suatu activity ke activity lain pada aplikasi kita. Yang dimaksud dengan memulai service adalah suatu operasi yang akan dilakukan di background proses handphone kita, seperti proses upload gambar, dan lain-lain. Pada API 21 ke atas, kita dapat memulai suatu service dengan menggunakan job scheduler. Tapi, untuk memulai service tidak akan kita bahas di sesi ini. Ada lagi yang terakhir adalah untuk mengirimkan broadcast. Suatu broadcast message adalah suatu pesan yang dapat diterima oleh aplikasi apapun, selama telah disettingkan seperti itu. Terdapat dua macam tipe intent, yaitu tipe intent eksplisit dan implisit. Explicit intent adalah tipe intent di mana kita secara eksplisit memberitahu sistem Android dari aktivitas mana dan ke aktivitas mana yang merupakan tujuan dari intent ini. Intent eksplisit biasa digunakan untuk perpindahan suatu activity ke activity lain pada aplikasi kita, seperti perpindahan page. Intent implisit adalah tipe intent yang tidak kita sebutkan perpindahannya. Info yang kita berikan adalah aksi yang harus diambil oleh sistem. Intent implisit biasa digunakan untuk membuka service yang ditawarkan oleh sistem Android, seperti galeri, kamera, phone, kalender, dan lain-lain. Rundown dari sesi hari ini adalah sebagai berikut. Kita akan memulainya dengan intent implisit, dilanjutkan dengan tipe eksplisit, dan kita akan akhiri dengan cara mengirim data antar activity. Oke, kalau sudah, kita akan mulai untuk membuka Android Studio kita. Oke, kita akan membuat new Android Studio project menggunakan template empty activity. Berikan nama apa saja yang kalian mau. Aku akan kasih nama session 5. Pastikan language yang digunakan Kotlin. Dan juga API 23 sudah cukup. Kalau sudah, kita akan finish. Jadi, untuk yang akan kita buat di sesi ini adalah tampilan simpel seperti ini. Dengan 2 tombol saja. Di mana tombol merah akan membuka phone, dan tombol biru akan menuju ke activity kedua. Di mana nanti activity kedua ini akan kita kirimkan data dari activity pertama untuk ditampilkan. Oke, jadi itu untuk aplikasi simpel yang akan kita buat di sesi kali ini. Oke, pertama, kita akan membuat tampilannya dulu. Jadi kita akan masuk ke activity main.xml. Kita akan membuat 2 tombol di sini. Di sini aku menggunakan constraint layout, tapi kalian boleh menggunakan apapun yang kalian lebih terbiasa. Kita akan menggunakan button. Kedua-duanya akan di wrap content. Berikan ID ke button ini, guna untuk supaya button ini dapat dicari pada .kt kita, file Kotlin kita. Aku akan berikan nama button implicit. Tapi di sini masih merah. Kenapa? Karena kita menggunakan constraint layout. Jadi kita harus berikan constraint-nya. Dengan ini, button kita sudah berada di tengah. Berikan juga teksnya. Ini akan kita kasih nama implicit intent. Kalau kalian bisa lihat, di sini akan muncul warna kuning. Kalian bisa menggunakan extract string resource.
Dan dia akan membuat suatu resource baru di strings.xml kalian. Ini cara yang baik dan benar. Setelah itu kita membuat satu button lagi. Yang ini kita akan kasih ID button explicit. Text itu adalah explicit intent. Kita sekali lagi akan kita ekstrak string resource. Ini kita boleh copy. Tapi akan ada yang kita ubah. Yaitu adalah constraint top to top of akan kita hapus. Kita ubah menjadi constraint top to bottom of. ID dari button implicit. Kita lakukan seperti ini supaya button explicit intent berada di bawah implicit intent. Untuk membuat button explicit intent tepat di bawah implicit intent, kita bisa hapus button to bottom of. Seperti itu. Oke, layout sudah selesai. Kita akan masuk lagi ke main activity kita. Jadi di sini kita akan memulai untuk setting implicit intent. Kita akan override on start dari lifecycle component. Dan di sini aku akan membuat satu function setup implicit intent. Seperti ini. Di sini kita akan mengambil ID dari button implicit kita dengan menggunakan Kotlin synthetic. Dengan cara langsung menembak button implicit seperti ini. Untuk menggunakan Kotlin synthetic, biasakan menggunakan null check untuk menghindari kemungkinan adanya null pada layout ID kita. Kita melakukan set on click listener. Kalian boleh menggunakan yang ini. Tapi kalau menggunakan yang ini, kalian harus membuat objek baru di sini. On click listener ya. Aku sendiri biasanya menggunakan yang ini. Ini langsung lambda. Jadi kalian nggak perlu nge-specify lagi new on click di dalamnya. Jadi pada saat kita melakukan pencet button di button implicit tersebut, aksi apa yang harus kita ambil? Aksi yang harus kita ambil adalah kita akan membuka phone. Membuka kontak kita. Jadi, di sini kita akan membuat suatu variabel baru. Intent. Dari kelas intent. Dengan menggunakan aksi yang akan kita ambil adalah action dial. Dan juga kita akan memberikan URI-nya seperti ini. Yang akan dilakukan oleh intent.actionDial ini adalah dia akan membuka phone app kita dan akan langsung memasukkan nomor 14250 ini untuk bisa langsung ditelepon. Nanti kita akan lihat hasilnya pada saat aplikasi sudah berjalan. Setelah itu, kita akan start activity untuk intent kita. Kalau sudah, bisa kita run. Sekarang kita lagi menunggu emulator nyala dulu. Kalau kalian pakai device physical handphone kalian, misalkan, itu biasanya akan lebih cepat sebenarnya.
Misal kita pencet tombol implicit intent sekarang, dia kan sudah pindah ke sini. Dan kita bisa langsung telepon nomor ini. Inilah contoh implicit intent. Tetapi, harus diingat bahwa implicit intent ini menggunakan fungsi-fungsi bawaan dari sistem Android. Jadi, ada juga banyak permission harus kita minta. Dan biasanya permission akan diminta di dalam manifest. Misal kita ingin menggunakan aplikasi kita untuk membuat panggilan telepon, kita akan use this permission, call phone, seperti ini. Misal kita ingin menggunakan internet dari handphone kita akan menggunakan Android permission internet. Dan lain-lain. Tapi karena kita tidak menggunakan fungsionalitas panggilan telepon dan hanya membuka aplikasi teleponnya saja, kita tidak perlu menggunakan permission-nya. Masalah permission ini juga ada lagi yang harus diingat. Tidak semua permission yang sudah di setting di sini, misalkan di sini kita bisa pasang kamera, bisa langsung digunakan. Karena di Android ada yang namanya itu runtime permission. Jadi kalian harus melakukan pengecekan ulang di dalam code kalian untuk mengecek apakah permission sudah diberikan untuk membuka fungsionalitas Android tersebut. Itu mengenai implicit intent. Sekarang kita akan lanjut ke explicit intent. Untuk explicit intent, pertama kita harus membuat suatu activity baru terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan new activity di sini dan empty activity seperti biasa, atau kalian bisa membuat dari awal dengan menggunakan Kotlin file class seperti ini. Misalnya kita kasih nama second activity. Second activity ini akan meng-extend dari compat activity. Dan kita akan meng-override on create dan juga on start. Perlu diingat kalau kita membuatnya manual dengan membuat Kotlin class sendiri, kita akan harus membuat satu layout baru juga. Kita kasih nama saya second act. Dan di sini kita akan memiliki satu text view. Kita akan kasih nama ID TV second act. Oh, plus ID. Di sini akan kita kasih text default, hello world saja. Dan seperti biasa, Kotlin harus dipasang. Seperti itu. Setelah itu, kita kembali lagi ke second activity kita, dan kita akan memasang content view-nya ke r.layout.secondAct. Seperti ini. Dengan ini, second activity kita sudah memiliki tampilan dari second act kita. Tetapi belum selesai. Karena semua yang termasuk golongan activity itu harus didaftarkan di dalam manifest kita. Seperti contohnya ini. Main activity terdaftarkan di manifest. Dengan itu kita juga harus mendaftarkan second activity kita. Seperti itu. Biasakan untuk bermain dengan XML, misalkan dia hanya perlu satu baris, tidak perlu dibuat jadi dua baris seperti ini. Ini namanya redundant. Bila satu baris cukup, biarkan satu baris dengan menggunakan slash di belakang sini. Dengan itu kita sudah berhasil membuat satu activity. Sekarang kita pindah ke main activity kita. Nah, kita akan membuat function setup
explicit intent. Yang akan kita ambil adalah button explicit, on click listener lagi. Kita akan buat intent baru, intent. Kita kasih this dan juga checker activity class.java. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di pikiran kalian. Salah satunya adalah penamaan variabel yang sama. Di sini tidak apa karena dia dalam function yang berbeda. Scope-nya sudah berbeda. Tetapi misalkan di sini kita ingin membuat satu file intent lagi dengan nilainya 5, dia akan error. Karena ini scope-nya masih sama. Tapi misalkan kita membuat file intent itu di sini, sini sudah tidak ada masalah. Tapi intensinya hanya akan name shadowed. Tapi sudah tidak ada masalah, karena scope-nya juga sudah berbeda. Jadi ini tidak apa. Setelah itu, parameter apa saja ini yang dikasih ke dalam objek intent, karena berbeda dengan yang di sini. Package context itu adalah kita sekarang ada di mana. Seperti misalkan kalian kalau berbicara, kalian akan bertanya, konteksnya apa? Android juga perlu tahu, konteksnya apa. Kita berasal dari mana, mau kemana. Itu kalau aku pengertian secara gampang adalah itu. Kita dari mana, kita mau kemana. Begitu. Setelah itu, kita akan start activity seperti biasa. Intent. Kalau sudah, kita coba run lagi. Misal sekarang kita pencet explicit intent-nya, dia sudah pindah ke activity kedua kita, yang memiliki text hello world. Itu untuk explicit intent. Sekarang, kita akan mencoba untuk melempar data-data simple. Misal, kita ingin melempar data string. Kita bisa menggunakan intent dot put extra. Di sini kalian bisa lihat ada banyak sekali. Parameter yang diterima ada 2, name dan value. Misalkan kita put extra. Apalah name-nya kita kasih key. Value-nya kita kasih nama. Oh ya, put extra ini juga merupakan key value ya nilainya. Jadi untuk mengambil intent ini nanti kita akan specify key-nya apa dan kita akan mendapatkan value-nya apa. Seperti itu. Setelah itu, kita akan masuk ke second activity kita. Di sini kita akan melakukan pengecekan. If intent-nya itu tidak sama dengan null, kita akan menyimpan apa yang dikirim oleh activity main kita. Error. Oke. Ke dalam suatu variabel str. Setelah itu, kita akan mengakses Kotlin script kita, tadi text view kita. Dan kita akan mengubah teksnya menjadi nilai str. Seperti itu. Kenapa kita harus cast? Karena Kotlin tidak tahu, karena Android tidak tahu ekstras yang diambil ini apa, tipe datanya. Sedikitku sih harusnya bisa cara lain ya. Get string extra. Kalau kita pakai get string extra, itu tidak perlu di-cast lagi. Dan bila kita run sekarang,
Kita bisa lihat sudah berubah. Data dikirim sudah merupakan nama Stephen. Begitu. Itu untuk passing data primitif di explicit intent. Kita juga bisa melakukan passing data lain selain data primitif, seperti misalkan POJO. Apa itu POJO? POJO itu adalah plain old Java object. Pada intinya kita akan buat suatu kelas, new Kotlin file class. Anggaplah di sini kita akan kasih nama person. Kita buat saja dia menjadi data class. Suatu person akan memiliki nama dan juga umur. Data class ini apa? Sebenarnya data class ini sama saja dengan kelas biasa. Misalkan kalian bikin kelas person seperti ini. Dan di sini kalian kasih file name string dengan seperti ini, file age dengan 0. Ini sama saja. Tetapi data class person ini sudah memiliki beberapa fungsionalitas lain seperti hash function. Kalian bisa cari lebih jauh lagi mengenai data class ini di internet. Oke, kita bisa mengirim data class person ini antar activity kita. Misalkan dari main activity kita akan membuat suatu person. Di sini kalau kalian lihat ada cacing merah, ini error, no value passed. Karena data class itu menerima constructor. Jadi kita harus mengirimkan nilai. Nama Stephen, umur 21. Dan misalkan di sini kita akan memasukkan person. Tapi kalau kita lihat di sini, ini akan muncul error. Kenapa muncul error? Karena tipe kelas person ini tidak memenuhi kriteria bundle, parcelable, serializable, ataupun yang lain-lain yang diterima oleh put extra. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengirim kelas person kita ini? Caranya adalah dengan mengimplementasikan entah serializable atau yang namanya parcelable. Kita akan mulai satu-satu. Serializable ini adalah cara yang lebih tua dibandingkan dengan parcelable. Implementasi sangat mudah. Hanya dengan menggunakan implement serializable saja, data person kita sudah menjadi tipe serializable. Dan kita bisa lihat di sini, sudah tidak ada error. Misalkan yang di sini kita masuk, di sini kita get serializable extra. Dan di sini kita akan ubah menjadi hi, my name is string name as person and I am string age 0. Seperti ini. Dan kita run. Dan kita pencet explicit intent, kita bisa lihat data yang berasal dari main activity kita sudah bisa kita kirim ke second activity. Sekali lagi, ini kenapa harus di cast? Karena kita ambil adalah hanya get serializable extra. Kita hanya tahu variabel string kita ini akan menyimpan suatu serializable, tapi kita tidak tahu serializable itu tipe datanya apa. Karena serializable ini sebuah interface yang dapat diimplement oleh berbagai macam kelas. Maka karena itu kita harus meng-cast ini sebagai person supaya kita bisa mengakses data yang kita kirimkan di dalamnya. Cara kedua adalah dengan menggunakan yang namanya itu parcelable. Misal kita membuat suatu Kotlin class baru, animal, data class animal,
anggaplah animal itu memiliki genusnya dan familianya. Untuk mengimplementasikan parseable, kita bisa cari parseable di sini. Kalian hover ke sini, add parseable implementation. Di sini juga kita kasih tanda tanya aja untuk menghindari errornya si parseable. Nah, udah begini, ini udah berhasil. Ini implementasi parseable. Sekarang bisa kita ke sini dan kita ubah file animal dengan animal genus kucing-kucingan, dan yang kita kirim di sini adalah animal. Misal kita rasakan activity, dan kita akan menerima file animal itu intent.get parseable extra key. Dan di sini kita akan masukin key. Sementara di kurung siku ini akan kita masukkan tipe data apa yang merupakan dari parseable ini. Ini akan kita komen TV second act the text this is animal of genus animal dot genus. Okay. And familia of animal.familia. Seperti ini. Bisa kita run. Sudah berhasil terkirim genus dan kucing-kucingannya. Apa bedanya parseable dan serializable? Bedanya adalah parseable itu lebih baru dan serializable itu lebih tua. Jadi parseable itu lebih cepat daripada serializable. Tetapi yang disebut-sebut oleh orang-orang adalah implementasi untuk parseable ini susah. Karena jika tidak ada autocomplete seperti tadi, kita harus menghafalkan ini semua. Dan juga kita harus melakukan settingan, misalkan kita menambahkan suatu data baru seperti misalkan jumlah kaki. Berarti kita harus menambahkan lagi di sini parcel.readInt. Dan di sini kita juga harus menambahkan parcel.writeInt lex count. Dan seterusnya. Kita harus melakukan pengecekan untuk setiap kali perubahan yang telah kita lakukan. Nah, di Kotlin, semua ini bisa dihindari dengan cara menggunakan annotation processor. Seperti itu. Apa itu annotation processor? Annotation processor adalah suatu tanda yang akan memanggil code lain dari source code kalian. Di sini kita menggunakan bawaan langsung dari Kotlin. Tapi kalian bisa sendiri buat annotation processor kalian. Atau misalkan contoh-contoh annotation processor yang lain ada digunakan di Butterknife. Itu library dari luar. Kalian bisa cari-cari sendiri. Atau juga dari Dagger. Dua itu banyak menggunakan annotation processor. Dagger juga merupakan library dari luar yang digunakan untuk dependency injection. Misal sekarang kita run. Ini akan error. Ini akan error. Karena kita menambahkan suatu variable lex counter ya. Misal sekarang kita run. Aplikasi akan berjalan dengan baik. Jadi itu cara Kotlin untuk mempermudah parseable.
mereka menggunakan annotation processor. Dengan mengimplementasikan parsable dan menggunakan annotation processor, kalian sudah berhasil nge-parcelize data kelas animal kalian. Oke, kalau begitu sesi kita hari ini sampai sini aja. Terima kasih udah ngikutin dan semangat terus belajar.